Nih, dia Dari Ibu Umi. Bismillah. Ngomong apaan? Dari mana? Gitu. Mau kemana? Dari mana asal? Ini mana Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya, nggak pakai ribet lagi. Maaf. Sambil. Nggak, itu bebas mana aja. Di bawah aja nggak apa-apa. Di bawah nggak apa. Saya di sini dengan memperkenalkan diri, saya kenal. Saya dari Udah kaget kok, Dayat datang. Enggak. Kayaknya apa yang saya tarik gitu. Iya. Kan sudah ada bantu. jangan naik ojek nih, jauh banget gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu di sini karena biasanya kita itu ngobrolnya di Grup. jadi nggak kenal yang namanya. Kalau Pak Ustaz Syahrin saya kenal karena mukanya sering Tampil ya. Alhamdulillah saya sudah kenal. Tapi yang lain saya hanya kenal nama, tapi nggak kenal rupanya yang mana gitu. Dan Ibu Hajah Romlah juga saya belum kenal di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk arisan saya setuju aja. Tapi kalau misalkan bisa diadakannya 3 bulan sekali ya Ustaz ya. Ya. Maksudnya pas kita dapat insentif gitu. Kalau misalkan udah cair, nah Beliin batu baterai, Bang. adain. Tapi jangan di hari baterai jam. Kalau saya kerja, jadi misalnya di hari 4. Sabtu atau Minggu gitu. Kalau untuk 3, 4 salah. Serah sedapatnya aja. Sedapatnya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya. Matiin dulu teh. Perwakilan Matiin dulu. diri sendiri. Belum mati. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetangga. Sudah. Saya yang silahkan aja gabungan sekalian tadi supaya diusulkan setiap insentif ya alhamdulillah masih keluar mungkin itu saja. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya perkenalkan, saya dari Kecamatan Sukmajaya, kebetulan dengan Ustazah Maryani. Saya Ibu Maimunah, Kecamatan Sukmajaya. Intinya saya hanya ikut, yang penting silaturahim selalu berjalan. Intinya kebersamaan kita dan niat kita untuk ukhuwah. Mungkin itu saja, intinya kita ikut, mau 3 bulan, mau 4 bulan, atau mau 2 bulan, monggo aja. Saya ngikut, insya Allah kalau nggak berbarengan, hadir. Mohon maaf yang waktu tahun lalu saya nggak bisa hadir karena berbarengan, dan ini alhamdulillah bisa. Ya gitu aja dari Kecamatan Sukmajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati yaitu yang punya hajat senior kita yaitu Bapak Ustadz Sanim, beserta senior semua nih, Bapak Ustadz, Bapak Haji, Ibu Ustazah semuanya yang hadir. Perkenalkan diri saya Ibu Nani dari Kecamatan Pancoran Mas. Tadi sini agak telat ya Pak Ustadz, maaf. Karena memang tadi ada pembukaan pengajian, jadi agak jauh juga jalannya gitu lagi. Saya sih ikut aja kalau misalkan mau ada mengadakan arisan 3 bulan sekali gitu Ustadz. Ya alhamdulillah, jadi
supaya silaturahim kita di antara kita ini lebih erat lagi gitu. Nah, terus ada usulan juga nih saya Ustadz, bagaimana setahun sekali atau 6 bulan sekali kita mengadakan wisata religi. Ya, wisata religi itu kan enak, kita kebersamaan seperti kita dulu pergi nginep di hotel Seruni. Jadi kita mengenang itu kayaknya itu saat-saat yang nggak bisa lupa gitu. Kita seperti dalam satu keluarga gitu Pak Ustadz. Sampai sekarang gitu sepertinya rasanya kita seperti keluarga gitu. Jadi ingin mengulang kembali kayaknya seperti itu. Bagaimana kalau kita mengadakan selain arisan ya tadi ya Bu, 3 bulan sekali kita mengadakan itu Pak Ustadz, wisata religi. Kalau setuju itu saja usulan dari saya. Saya mewakili ini ada Ustazah Mutia, ada Ustazah Amiani dari Kecamatan Pancoran Mas juga. Begitu saya bertiga ini, alhamdulillah ada temannya. Seperti tahun lalu saya sendirian, sekarang bertiga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, usulan dan masukan dari saya. Juga saya setuju aja kalau mau mengadakan arisan, yang penting gak bentrok acaranya oleh acara saya atau agenda saya. Jadi saya kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari Kecamatan Cimanggis. Mati lagi. Mati lagi. Kayaknya kagak mau sama Ani ini dia. Yang itu menyala. Nggak ada suaranya. Oh. Iya. Kayaknya kagak mau dia sama Ani nih. Oh ya. Kayaknya nggak mau sama saya nih Ustaz. Ya, kalau menurut saya ya Pak Ustadz, kalau untuk usulan Bu Nani yang wisata religi mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk arisan kayaknya kalau kita adain sebulan sekali pasti kayaknya semua udah pada punya urusan atau arisan masing-masing kayaknya dari tempatnya. Terus kalau untuk 3 bulan kalau menurut saya terlalu jauh. Tapi kalau untuk pertemuan kayak wisata religi itu kayaknya setahun sekali insya Allah mau gitu. Asal jangan yang jauh-jauh, jangan yang mahal-mahal gitu Pak Ustadz. Kalau aneh. Ya. Ya. Kayaknya itu aja yang disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi nggak? Nggak. Ya, harapannya sih mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan. Jangan cuma karena kita ada di Mimroh aja jalannya. Karena kan kayaknya pertemuan kita ini bukan karena kesengajaan, tapi memang mungkin Allah yang udah menentukan kita harus ketemu di sini. Ya mudah-mudahan kita bisa terus berjalan kayak begini lagi gitu. Tapi ya untuk acaranya mungkin jangan setahun sekali begini, sekalinya setahun sekali banyak yang nggak pada bisa gitu Pak Ustadz. Iya, ya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya di media sosial saja, sehingga kita kurang dekat, tidak mengenal satu sama lain. Mungkin kalau dengan adanya arisan barangkali kita bisa lebih dekat, bisa menegur dan menyapa ketika kita nanti bertemu di tempat-tempat yang lain. Tidak ada salahnya, barangkali saya setuju saja. Mau 3 bulan sekali, mau 4 bulan, 5 bulan, bahkan setahun sekali, ya seperti kayak sekarang setahun sekali nih ya, halal bihalal. Tadi sudah diputuskan 3 bulan sekali, ya monggo silahkan. Yang kedua menanggapi adanya apa Bu ya tadi, wisata religi ya. Wisata religi ini ziarah atau apa maksudnya ya? Ziarah ya? Oh iya, sekaligus wisata. Iya, kita monggo-monggo aja lah, ikut-ikutan aja. Bukan berarti saya tidak punya pendirian, tapi kalau memang mempunyai tujuan yang baik, kemudian menghasilkan yang baik, kita siap-siap aja. Sementara ini aja tanggapan dari saya. Pada hakikatnya menyetujui dengan 3 bulan sekali dan juga menyetujui
adanya wisata religi yang akan kita laksanakan nanti. Mudah-mudahan terwujud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada Bapak, Ibu, para ustazah, ustaz yang hadir di sini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada Sahibul Bait Ustaz Sahrin, Ustaz Pantun Harjamukti. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, hajat-hajat kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak, Ibu, para ustaz dan ustazah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari usulan demi usulan, semua mungkin usulannya sama, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi. Dengan mempererat silaturahmi, kita adakan yang namanya arisan. Kalau menurut saya, hari ini langsung kita data yang mau ikut arisan, nanti 3 bulan yang akan datang kita kumpul kembali. Dan juga harus pasti, jangan sampai tidak pasti. Khawatir nanti pada saat kita per 3 bulan dengan adanya pertemuan, dengan meningkatkan silaturahmi kita, jangan sampai kita tidak ada yang datang. Terus yang kedua tadi masalah wisata religi. Sebenarnya yang saya perhatikan, semua para ustadz dan ustazah ini mungkin memiliki suatu kendaraan pribadi, minimal punya mobil atau ya ala kadarnya lah. Mungkin kita bisa bersilaturahmi atau berziarah kepada para tokoh ulama yang ada di kota Depok terlebih dahulu sebelum kita yang jauh. Kita datangi tokoh ulama yang ada di kota Depok itu sebenarnya banyak. Mungkin saya dengan Ustaz Sahrin pernah berjalan, pernah berziarah, pernah mengunjungi para tokoh ulama yang ada di kota Depok. Minimal yang dekat dulu kita silaturahmi dengan para tokoh ulama. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi dengan tokoh ulama setempat atau berziarah kepada para tokoh ulama yang telah memperjuangkan umat Islam yang ada di kota Depok, mungkin mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dulu sebelum yang jauh. Yang kedua. Terus yang ketiga, saya melihat foto yang tahun yang lalu. Ada teman kita yang sudah meninggalkan kita semalam malam yang ke-7, yaitu Ustadz Husain. Nah itu sampingnya siapa itu ya? Nah, Ustadz Husain bin Ning. Semalam saya bersilaturahmi ke rumahnya. Alhamdulillah bertemu dengan sang istri. Bahkan ceritanya itu semuanya dadakan. Pada saat dia mau berangkat tahlil, dia merasa sesak napas di perjalanan, akhirnya tidak berangkat tahlil ke komplek Toa karena akhirnya menyimpang di perjalanan. Dia nyesak terus menyimpang ke klinik, di klinik tidak sanggup, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit sampai tidak buru-buru langsung ditangani, tetapi langsung dibiarkan saja. Karena kenapa? Mungkin tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Akhirnya dibiarkan, ya itu mungkin sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa sekedar berdoa dan juga mengingatkan kepada diri kita, pasti kita pun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mungkin saya mohon doa
dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kebenaran saya juga pun dari Kecamatan Tapos. Alhamdulillah tadi saya lihat data ada 3 orang. Pak Husain ini, Ustadz Husain ini berasal dari Kecamatan Tapos. Dia sangat aktif sebenarnya. Kemanapun dia bisa. Bahkan dia itu statusnya sebagai amil ruang lingkup dari kecamatan. Dia mau kemana baik nyampe. Bahkan ke rumah sakit Bakti Yuda nyampe ngurusin mayit. Alhamdulillah ya. Mungkin saya mohon doanya, tolong nanti Ustaz Sahrin bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Amil Husain ini amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ibu apabila memiliki suatu rezeki atau untuk menambahkan untuk acara 40 harinya, mungkin silahkan nanti dikumpulkan kepada Ustaz Sahrin. Kita nanti bersama-sama ke sana dengan Ustaz Sahrin ke rumahnya itu untuk mungkin untuk memberikan bantuan lah itu ala kadarnya. Mungkin usulan saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya saya setuju, kegiatan demi kegiatan dari arisan, dari wisata religi mungkin saya akan ikuti, insya Allah. Mudah-mudahan pada sehat semua dan juga dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Perkenalkan, saya Kapan Yasin Nondo dari Kecamatan Cimanggis. Saya juga ikut juga mendukung kalau memang itu rencananya seperti itu, acaranya arisan per 3 bulan dan perjalanan tur religi ya. Saya juga ikutin aja, memang kalau memang itu pada setuju saya ikut setuju juga. Saya tidak banyak lebar, yang itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya juga mungkin ikut umroh Kecamatan juga baru, makanya saya jarang komen, cuma ngeliat aja, bukan nggak bisa komen. Nanti kalau komen nanti ketahuin karena ini tidak bisa ketemu di pertemuan ini. Nah, umpamanya, yang berbicara umpamanya juga bisa jadi kenyataan ya Bu, ya namanya qadarullah, kita nggak tahu. Arisan berjalan, ketika arisan berjalan, ada yang sudah mengambil arisan dan ternyata oleh Allah disayang, dipanggil oleh Allah. Ini kira-kira ada kebijakan apa dari para jamaah? Ini pertanyaan yang memang jawabannya juga harus kompak. Ini pertanyaan juga mungkin aneh juga, tanyanya yang enggak, tapi bukan enggak. Kita besok sekarang atau kalau ini rusak kita nggak tahu ya Ustaz ya. Gitu. Nah kebetulan kalau misalnya toh ada arisan, otomatis kalau yang udah dapat pasti punya bunga. Dan ini kejadian Bu sama Ustadz kita ya, Ustadz ya, Ustadz Asyik almarhum begitu ikut arisan sama. Nah ini kebijakannya kita harus kita tanggung bersama. Apa kebijakannya? Jangan sampai nanti apa memang harus anak keturunannya sama istrinya yang menanggung atau bagaimana? Nah ayo, ini perlu jawaban yang benar-benar perlu jawaban yang bijak dan penuh keikhlasan. Itu saja satu pertanyaan saya, karena tadi yang lainnya tentang yang seneng-seneng ya, semuanya arisan ketemuan seneng, religi jalan-jalan seneng. Nah ini pertanyaan ini bukan dikatakan pertanyaan yang menyenangkan, tapi pertanyaan yang ya cukup buat perhatian kita juga, sebab kurungan cintai keturun kita nggak tahu semua yang hadir di sini kapan kita akan mengalami hal itu. Contohnya yaitu tadi Ustaz Husain. Ini karena belum arisan aja, tapi kalau udah arisan bagaimana kan begitu. Nah ini menjaga nanti kedepannya, mohon jawabannya nanti kekompakan dari kita. Mudah-mudahan pertanyaan saya tidak menjadikan satu hal yang tabu buat Bapak Ibu sekalian.
Kurang lebihnya mohon maaf ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para asatiz, wala satizah, khusus Ustaz Sarin selaku sahibul hajat, sahibul bait, para bapak ibu yang kami hormati, berapa tadi yang sudah disampaikan. Intinya sih sebenarnya begini Bu, kita merasa prihatin. Dulu ketika Bimroh itu cuma 250 orang, kita ada kedekatan silaturahim, akrab terasa. Begitu datang ke wali kota, kenal semua. Tapi sekarang setelah jumlahnya 1.500 orang, ketika datang kita asing, satu pun gak yang saya kenal. Iya. Jadi atas dasar itu barangkali yuk kita bangkitkan lagi nih yang dengan tidak menyepelekan yang baru, mobil khusus yang anggota lama yang dari 2017 Bimroh itu ada, yuk kita kumpul bareng, kita sambung hubungan silaturahim kita apapun bentuknya. Nah, sekarang ada wacana silaturahim itu diadakan seperti arisan, tur religi. Intinya sih silaturahim kita, bukan itunya gitu. Persoalan itu silakan aja. Cuma kita harus lihat nih, kalau 3 bulan sekali berarti 1 tahun berapa kali? 4 kali ya. 4 kali setahun. Kalau kita ini cuma ada berapa orang? Ya ada 20 orang nih. 20 orang aja berarti butuh waktu berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi yang terpenting adalah saya mohon sih nggak terbatas ini gitu. Tolong nanti yang di Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan apa ini? Cimanggis, orang-orang yang sudah masuk di Bimroh itu baik yang lama yang baru direkrut, diajak gitu ya. Kalau cuma segini mah bukan percuma. Ini kita dulu pertemuan di tahun yang lalu ya. Tahun bulan apa itu waktu itu Ustaz Sarin? Udah setahun ya tempo hari. Tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Buktinya sekarang nih di share di grup, tapi yang datang hanya segini, cuma berapa persen? Nggak ada 1% barangkali kalau 1.500 itu. Jadi intinya sih kalau saya berpikir adanya pertemuan ini untuk menyambung silaturahim yang sudah terjalin lewat Bimroh gitu. Persoalan nanti diisi dengan kegiatan arisan, tur religi dan sebagainya itu sebagai tambahan saja. Tapi yang saya berharap adalah selain daripada itu rekrut yang baru lagi. Kalau saya sih ya bisa katakan kalau arisan ayo monggo silakan aja. Kita demi menyambung hubungan silaturahim kita, persaudaraan kita, ya saya ikut aja. Beberapa besarnya silakan aja. Itu aja barangkali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi dari usulan dari Ustaz Salim, yang pertama mengenai arisan. Saya juga sebenarnya kurang setuju kegiatan arisan ya, karena akan meningkat kita untuk selanjutnya dan itu akan menghasilkan yang namanya hutang kan. Mungkin nanti insya Allah kemungkinan nanti akan ada beban gitu. Nah, kalau menurut saya baiknya kita tetap mengadakan pertemuan 3 bulan sekali kan, dengan saweran berapa lah, 50 atau sampai 100 itu lebih bagus begitu. Jadi nggak usah terikat dengan arisan. Tadi udah ada yang ngomong arisan di keluarga itu berapa, 3-4 kali 1 bulan ya, mungkin perubahan. Saya juga dari RT ada, arisan pengajian ada, arisan keluarga ada, banyak sekali itu kan.
Kemungkinan saya mengusulkan kepada jemaah sekalian, pertemuan ini diharapkan adalah keikhlasan untuk bisa hadir, kemudian keikhlasan untuk memberikan subsidinya. Mau 50, mau 100, mau berapa terserah. Gitu. Jadi nggak terikat. Saya khawatir ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz sudah pada tahu, ya kan mengenai arisan ada paham yang begini, paham yang begitu dan sebagainya. Karena itu mari sama-sama untuk kegiatan ini kita ikhlaskan untuk tidak mengikat, ya. Kita khawatir kalau mengikat nanti mereka beban, ya berat untuk mereka datang. Ya apalagi tempatnya jauh-jauh, saya kurang tahu. Saya aja kemarin baru 2 kali masih keder, ya 2 kali masih keder, apalagi ke rumah yang Beji, yang Tapos, yang gimana itu kan kita juga jauh Cinere. Gitu. Ya kemungkinan saya mengharapkan ini tempatnya kalau bisa di sini aja, itu atau setahun sekali di Masjid Al-Amin, Al-Mu'min, ya setahun sekali di sinilah untuk pertemuan 2, 3, 4 kali. Itu. Nanti selanjutnya baru kita programkan untuk pertemuan di mana. Gitu. Biar kita hafal banget tempatnya. Ya sekali jalan kita, artinya sekali jalan kita masih keder, 2 kali masih keder, 3 kali, insya Allah lancar, 4 kali. Nah yang berikutnya, 3 menit alhamdulillah. Ini juga saya masih keberatan, ya saya juga untuk pertemuan rihla di tingkat kecamatan belum bisa berjalan karena memang namanya ibu-ibu, bapak masih punya kesibukan, apalagi di RT, di RW dan sebagainya, di keluarga mereka punya rihla sendiri. Bagaimana kalau kita diadakan di sini? Akan lebih beban lagi, akan lebih sulit lagi karena tempatnya masing-masing jauh. Itu ya, harinya menurut saya itu. Kalau beban saya mungkin seperti itu. Kalau diadakan oleh Biro di Kota Depok mungkin bisa. Itu parkirnya di sana. Parkir di sana kita bisa tinggalkan motor dan sebagainya. Tapi kalau di sini ya kurang tahu, saya juga kurang setuju ya. Saya lebih setujunya bentuknya kegiatan silaturahim 3 bulan sekali di sini. Itu aja saya kira. Mohon maaf yang barangkali namanya juga pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kumpul semua tuh jawabannya ya. Cuma saya ingin berbagi pengalaman di teman kami di haji. Maaf ya, hanya pengalaman saja. Jadi kami itu juga ngadakan arisan tapi tidak ada paksaan. Artinya kalau memang tidak ada yang ikut, misalkan 1, itu 2, kita tetap setiap kami itu 3 bulan sekali itu kumpul bersama untuk silaturahim. Itu yang pertama ya. Jadi takutnya kan meramal, mentang-mentang saya mah nggak ikut arisan, nggak datang deh, malu. Kita di sini ditekankan kita sebenarnya silaturahimnya yang itu kan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, di kita juga mohon maaf kalau ternyata yang arisan itu udah ngambil duluan dan maaf sudah dipanggil Allah, kita bebaskan sehingga tidak ada beban kepada anak-anaknya, kecuali yang masih hidup itu mah tetap dipaksa gitu kan, bahasanya gitu ya. Jadi kalau ini hanya usul aja. Di kita tuh misalkan ada yang udah ngambil duluan, tiba-tiba Allah manggil juga, dibebaskan gitu ya, supaya jadi anak-anaknya tidak ada beban tuh. Yang ketiga, kalau mau jalan-jalan bisa ke tempat saya, ke kebun, banyak pohon-pohon, banyak tanaman tadi, ambil buah-buahannya, ada duriannya kalau lagi berbuah. Ingat kalau lagi berbuah nih ceritanya nih. Kalau nggak ada tinggal lihat kebun kosong doang. Di situ ada di Jonggol, ada kita ada 40 hektar di sana. Tapi biasanya sih kalau pisang-pisang doang mah ada, ya gitu kan. Sekali lagi ya, saya tekankan kita jalan-jalan ke Jonggol boleh ambil pisang kalau lagi berbuah. biar seneng aja. Atau kalau itu gratis, pulang-pulang bisa bawa pisang. Kalau ingin yang agak murahan ke Taman Mini ya tadi. Mungkin itu aja ya, 3 aja karena ini ada Ustadz Ade mau ngasih tauziah, masalahnya sebentar lagi asar deh.
Ya, saya cuma 3 menit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ustaz, para ustazah, dan Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya diundang oleh Ustaz Saharil, sahabat saya belum tergabung di Bikroh, insyaallah mungkin tahun ini. Saya kebetulan diamanahkan menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Saya juga sebagai penasehat FSTKM Kota Depok. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Binroh di Kota Depok. Alhamdulillah minggu yang lalu saya berdiskusi dengan Pak Imam Budi Hartono, perwakil wali Kota Depok, dan alhamdulillah Binroh Kota Depok ini sudah 1.500 ya. Mudah-mudahan nanti ditambah menjadi 2.000. Bahkan yang tadinya sekarang 400.000 ya Bu ya. 400.000 sebulan. Jadi insya Allah kalau nanti pergantian wali kota baru, mudah-mudahan Binroh naik dari 400.000 sebulan menjadi 5 juta per tahun ya. Ya insya Allah lebih lah. Jadi alhamdulillah ibu bapak, saya kebetulan ya sahabat dengan Pak Imam Budi Hartono, menitipkan salam. Saya juga sudah WA beliau, ada perkumpulan Binroh, beliau titip salam, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan. Luar biasa perkumpulan ini adalah para ustadz, para ustadzah di Kota Depok. Maka saya ingin mengajak kerjasama Bu. Mau gak Bu? Mau gak Bu? Insya Allah lebih berkah. Saya tidak mengomentari arisan, saya tidak mengomentari riklah, itu bagus, silahkan mau dijalanin. Tapi kebetulan insya Allah di Kota Depok ini ada forum ulama dan aktivis Islam Kota Depok, disingkat sebagai Formula, sudah ada sampai tingkat nasional. Jadi saya kebetulan ditugaskan sebagai ketua bidang dakwah Kota Depok dan ketua umum Kecamatan Cimanggis. Ustaz Sahrin saya angkat menjadi wakil ketua Kecamatan Cimanggis. Jadi kalau ibu bapak, kebetulan di Binroh ini kan identiknya para ustadz, para ustadzah. Kalau mau nanti kita bisa kerjasama kegiatannya, entah mau sebulan sekali, entah mau 3 bulan sekali. Kita ada 11 kecamatan. Lalu arah kita adalah untuk di forum ulama ini, pertama untuk dakwah, yang kedua UMKM. Jadi bagaimana caranya agar Kota Depok itu para ustadznya, para ustadzahnya bukan hanya bisa berdakwah, tapi juga mempunyai satu produk. Makanya alhamdulillah ini ada saudara kita, Bos Madu Mutiara, Ustadz Haji Hidayat, ini beliau sahabat saya. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak, ustadzah, ustadz mau mempromokan produk UMKM sendiri atau bekerja sama merger, itu bisa. Kan kalau dari Binroh mah ya buat snack anak juga seminggu habis ya Bu ya. Tapi dari perkumpulan silaturahim ini akan terjadi yang namanya silaturahmi membawa berkah, membawa rizki. Ya, pasti di sini ada yang punya usaha. Kayak saya punya produk, saya buka pengobatan Al-Hikmah. Jadi produk saya katanya sih lagi viral di Kota Depok. Namanya minyak Al-Hikmah. Pengobatan Al-Hikmah buat saraf kejepit, stroke dan lain-lain. Sampai kemarin tuh masa kampanye puluhan ribu botol dipesan oleh caleg, termasuk Pak Imam Budi Hartono, hampir 1.000 botol pesan dengan foto beliau. Ya, nanti kalau yang mau pesan bisa lewat Ustaz Sarif. Tapi ustadz-ustadz di Kota Depok di 11 kecamatan itu sudah bekerja sama. Mereka mendagangkan minyak saya dan saya kasih keuntungan masjid-masjid, para ustadz, termasuk sahabat kita Ustadz Yasin ya dari Beji.
Beliau juga sudah mengambil minyak saya kemarin buat istrinya 41 botol dan sudah banyak dibagikan kepada orang-orang yang sakit. Ya, Pak Imam Budi Hartono termasuk salah satu pasien saya, Pak Wakil Wali Kota, lagi saya terapi saraf kejepit beliau. Jadi banyaklah keuntungan program-program UMKM yang bisa dijalankan oleh para ustadz dan ustadzah. Jadi jangan sampai cuman kumpul-kumpul, makan, minum, ngopi, selesai. Maka bisa bertukar produk. Kalau bisa setiap pertemuan 3 bulan sekali, bawa produk masing-masing. Misalkan di Masjid Al-Mu'min, pajangkan. Jadi di bawah izin nanti Ustaz Sarin bikin meja-meja, dipajangkan nanti di sana. Jadi keuntungan nanti berapa persen buat yang jaga misalkan kas masjid. Jadi biar para ustadz, para ustadzah yang ada di Kota Depok bukan hanya berdakwah dengan ilmu, tapi berdakwah dengan produk. Karena saat ini Bu, kita memang kalau tidak berdagang agak berat, ya. Dunia pekerjaan itu agak sulit sekarang. Makanya marilah dari silaturahim yang terjadi, apalagi Binroh Kota Depok kalau sudah kumpul semua sekitar 1.500, pasti itu kan saling menukar produk, saling membeli produk. Maka kalau mau gabung nanti kita kerjasama bikin program. Saya akan ngobrol dengan Ustaz Sahri, Forum Ulama dengan UMKM, dengan Binroh Kota Depok. Kita akan bekerja sama untuk membuat sesuatu yang memakmurkan, mensejahterakan para ustadz dan ustadzah yang tergabung di Binroh. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini saya gabung. Saya kebetulan baru dapat KTP Depok itu baru berapa bulan. Saya hijrah pindahan dari Tanjung Priok. Ya, jadi saya diminta untuk masuk Binroh, tapi saya harus rubah KTP dulu. Saya mikir panjang tuh. Akhirnya ya udah, karena saya ditunjuk sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, mau nggak mau harus ganti KTP. Saya sudah dibuatkan KTP, sudah datang dan insya Allah bergabung di Binroh. Kalau nanti kita sama-sama di Binroh, mari sama-sama kita tingkatkan UMKM. Kalau arisan, ya itu mah hanya sekedar seremonial pertemuan saja. Ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kalau bisa tiap kecamatan, 11 kecamatan itu punya posko. Jadi Binroh itu punya posko kayak di Kecamatan Cimanggis, tepat ini tempatnya Ustaz Sahrin. Ya, nanti di Kecamatan Tapos di mana, di Kecamatan Beji di mana. Itu bisa nanti kita bekerja sama. Jadi nanti setiap datang pertemuan, setiap 3 bulan atau sebulan sekali memasarkan UMKM. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya produk, tampilkan di sana. Insya Allah nanti saya juga akan bicara dengan Pak Imam, produk-produk yang ada di yang ditawarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Binroh bisa buat menguatkan di Kota Depok. Insya Allah ibu bapak, pertemuan kita ini niatkan silaturahim, yang kedua niatkan untuk ibadah, karena salah satu dari bentuk ibadah adalah usaha ikhtiar. Maka jangan berhenti, jangan hanya cukup puas dengan kita berdakwah, tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang. Mari sama-sama kita dagang dengan cara Islam, dagang dengan cara. Bapak Ibu, karena waktu asar sudah masuk, saya singkat saja dibisikkan oleh Pak Syahrin. Ini kabarnya jauh-jauh ya. Ada yang dari Sawangan, Bojong Sari, 11 kecamatan terakomodir semua. Pak, dia dari Cinere. Ya, saya ingin mengakhiri pembicaraan kami ini bahwa insya Allah Depok ini kan daerah yang religius. Ya, spiritualitasnya cukup tinggi di sini. Jadi tokoh, kalau mau cari ustadz yang paling banyak di Depok. Cari masjid yang paling banyak itu di Depok. Nah, musola juga seperti itu. Musola dijadikan masjid. Ya, masjid berkembang lagi. Nah, maksud saya adalah dengan kondisi masyarakat Depok yang religius ini kita pertahankan, ya, kita kembangkan terus dan demi kemajuan. Nah, hari ini pemerintahan yang sedang berjalan kita support, dan kemudian siapa yang nanti yang menjadi pemimpin ke depan juga bertahan di posisi-posisi program-program seperti ini. Akhirnya semua yang kita harapkan bisa lebih baik. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak yang saya cintai, saya muliakan. Nah, di dalam proses perjalanan pembangunan kehidupan keberagamaan, ternyata kita belum bisa mencapai hal-hal yang maksimal, itu pasti.
ya semuanya masih ada hal-hal yang kurang, yang belum terpenuhi, yang belum terakomodir, itu ya kita maklumi. Namun semuanya ini kita syukuri, Bapak Ibu. Ini saya tanya dulu Pak, ini semua guru Bimroh ya Pak? Bimroh kan? Ya kalau honornya kan nggak seberapa ya Bu, cuma segitulah gitu ya. Nah lain lagi kalau penyuluh agama honorer di Kementerian Agama, honornya sejuta. Nah kalau di sini kan cuma 400.000 rupiah kan gitu. Nah oleh karena itu kita nggak melihat honornya, bahkan nanti akan perlahan-lahan naik, Allahu a'lam. Nah maka muatan-muatan yang lain kita juga harus masuk. Maksud saya adalah ketika dia penyuluhnya masih muda, ya honorer Bimrohnya masih muda, ya nggak ada salahnya kita kuliah. Maaf, nanti mana tahu ada kebijakan pemerintah untuk diangkat menjadi seorang ya PP3K atau apa seperti itu. Nah pertanyaan kemudian yang kedua, sampai kapan ini berakhir? Sampai kebijakan ini terus konsisten ya dilakukan oleh pemerintah. Dan kami berharap sama Bapak Ibu ya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ke depan ya juga tetap ya berhati-hati, silent, karena ini bukan bicara partai A yang mengusung untuk menjadi Bimroh, bukan satu partai saja, tapi semua partai politik yang juga menitipkan orang-orang Bimroh ini, ya toh? Nah, itu pernah kejadian bahwa ketika kita memberikan sebuah pemandangan, kemudian kontribusi pemikiran terhadap seorang pemimpin atau sebuah partai politik, ternyata dalam grup itu atau kemudian dalam komunitas itu ada partai politik yang lain. Maka ini sensitif sekali. Maksud saya adalah ketika kita bicara itu maka bicara loyalitas dan militansi. Kalau mau bermain di tataran itu. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa Pak. Di dalam grup itu abu-abu. Dalam tanda kutip bahwa semua partai politik menitipkan orang yang masuk ke Bimroh. Itu ya. Ada dari partai A, B, dan C dan sebagainya. Jangan sampai ada ketersinggungan gara-gara kita berbicara politik, berbicara pilkada, bicara apapun, namun kemudian kita tidak tahu militansi dan loyalitas mereka. Oleh karena itu kalau kita mau bermain dalam tanda kutip saling membantu pemerintahan yang loyalis dan militansi, maka buatlah komunitas-komunitas kecil yang justru kita tahu militansinya kemana, arahnya kemana, loyalitasnya kemana, itu mangga dipersilahkan. Nah, namun di penyampaian kami ini, kami tidak masuk dalam area itu Bu, dalam zona itu, politik itu. Karena politik praktis itu nanti akan terlihat di posisi-posisi sesaat ke depan nantilah kita lihat begitu. Nah kami di akhir ini kami mohon maaf lahir batin, boleh nanti, Ibu sudah pernah lihat saya belum? Belum ya? Ini ibu-ibu yang belum pernah lihat saya ya? Ya jadi saya tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Ade Permana, saya dari Aceh Ibu, nah, dari Banda Aceh. Jadi hijrah ke sini dari Kementerian Agama pindah ke sini lagi. Nah, saya nggak tahu apakah masih di Kementerian Agama terus ini kan, atau nanti berubah posisi pemerintahan atau bagaimana dalam tanda kutip mutasi atau bagaimana, atau mungkin masuk ke jalur politik praktis. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti saya masih mencintai lembaga instansi yang nanti saya bidangi saat ini, Kementerian Agama di bidang penerangan agama Islam, fungsional di situ. Nah ini bidangnya kami nih, yang begini-gini ini bidangnya kami Bu. Ya membina masjid, membina majelis taklim, TPA, para asatid, para ustadz, para kiai. Nah ini insya Allah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masih suasana halal bihalal. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Mohon izin, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu pada fase kegiatan ini tadi pukul 9.30. Tapi akhirnya pukul 16 lebih waktu Indonesia Barat. Ya itulah, kalau kita sabar kita bisa. Tapi kalau kita nggak sabar hasilnya nggak maksimal. Kalau Ustaz Ade sering begitu mengatakan saya, jangan pesimis, optimistis. Ya Bu, hari ini segitu, syukuri. Nanti insya Allah naik lagi. Ya amin. Ya saya berharap Ibu jangan berikan harapan kepada orang lain, maaf tanda kutip, terkait Bimroh. Ya, ada diterima nih tapi infonya belum jelas. Tapi kalau nanti melalui Pak Sarin, melalui Ustaz Adi dan sebagainya, saya juga kemarin membawa anggota Bimroh sebanyak 20 orang. Alhamdulillah lulus semua itu. Nah, jadi sampai ke situ kita kawal, Pak. Dari situ kita kawal, nanti kalaupun ada kita terima lagi, tapi tetap saja melalui anggota legislatif
yang akan menghantarkan anggota-anggota BIMROH itu melalui kelurahan RT RW, tapi tepatnya juga di bawah naungan aspirasi anggota legislatif. Ditunggu ya. Mohon maaf, kita ketemu lagi dan saya akhiri dengan ucapan selamat terima kasih kepada para guru, para asatidz, para kiai, Pak Haji Syahrin Al-Mu'min sebagai Syekh Bait, Bapak Kiai Ade Permana dan ibu-ibu yang berbahagia. Kita akan bertemu lagi nanti di momentum yang lain dan insya Allah ibu-ibu sehat ya, panjang umur, berkah, dimudahkan urusannya, suaminya pada soleh, anaknya juga soleh solehah, dan insya Allah semua selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok. Iya, Kementerian Agama Kota Depok. Penerimaan tuh 7 loh. Belum. Oh, BIMROH Depok belum tertutup. Yang sudah ada diangkat jadi P3K. Kalau yang Pemda belum. Sebenarnya sih tiap tahun, tapi tahun lalu, gimana? Tahun yang pertama kali. Sekarang masih anggota BIMROH kan? Bisa berangkat? Bisa. Itu mah teknis. Terima kasih atas Mata anggarannya berbeda. Cadangan. 71 yang disampaikan. Satu dari Pemda, satu dari Kemenang. Ya. Goreng kimpul pakai mentega. Pakai mentega menambah kenikmatan. Kita berkumpul dalam satu keluarga BIMROH lintas kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat sorga semuanya. Alhamdulillah nih, kita lagi halal bihalal temu kangen. Alhamdulillah. Temu kangen guru-guru lintas kecamatan. BIMROH ya. Tuh. Dengan menu ala kadarnya yang menyehatkan. Oh, ala kadarnya menyehatkan gimana ya? Mantap. Ada apa tuh? Ada pecak ikan. Ikan asin. Sambal udah pasti sambal kalau sambal. Ada tempe. Wah, itu apa tuh? Ikan mati ya? Iya, ikan mati. Waduh, luar biasa nih. Oke, kita nikmati dulu ya. Nikmati, syukuri, lakoni. Insya Allah semuanya berkah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi WA. Alhamdulillah kita makan bareng. Pak Haji, mana pecaknya tuh? Ada ini udah. Nah, mantap. Ajib. Sudah. Pecak nomor 2. Ya. Sekarang sayur asam dulu. Oh, udah pecak udah 2. Kalau dulu 2 itu 3 minimal. Ya, masih banyak nih. Merapat.